orang tua aku nggak bisa datang. Dan terakhir pun aku di rumah sakit jiwa pernah, sampai dia diteleponin nggak mau diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Insan Mualaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, agar selalu menghadirkan video-video terbaru tentang mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Echa Cita Anindya. Untuk aslinya sebelum sekarang itu Teresia Cita Anindya. Cuma kebanyakan teman-teman manggil Echa gitu kan. Umur saya 34 tahun. Rumah saya di Cempaka Putih. Untuk kegiatan saya sehari-hari sekarang jualan online. Tadinya saya kerja karena di PHK, sekarang saya jualan online, saya panggilan offline untuk bersihin apartemen. Terus anak aku 3, yang ikut aku 1, dan aku mualaf tahun 2020, tahun kemarin bulan November tanggal 6. Untuk agama yang sebelumnya aku Katolik. Untuk aktifnya dulu aktif banget aku di dunia komunitas gereja, karena memang dari kecil juga diajarkan untuk tiap minggu ke gereja, untuk bina iman ke gereja gitu kan. Kalau dibilang aktif, ya aktif nggak aktif lumayan gitu, maksudnya saatnya untuk ibadah, saatnya nggak ibadah ya nggak, gitu aja. Jalanan saya dari muslim itu memakan waktu dan hati yang cukup besar. Sebenarnya kalau untuk mengetahui itu udah aku ketahui banget untuk pelajaran agama Islam gitu. Cuma untuk memantapkannya itu semenjak aku kebetulan di PHK, aku bingung untuk arah pegangan aku kemana. Dibilang Katolik pun aku bodong gitu kan. Dibilang belajar agama Islam pun aku belum punya identitas. Jadi gimana caranya supaya aku bisa punya identitas yang tetap gitu kan. Aku coba lagi untuk ke gereja, hati aku tidak bisa netap di sana. Pas kebetulan aku dapat sakit, aku diajarin untuk belajar wudhu lagi. Di situ udah ngerasa tenang, dan kebetulan kan wudhu itu ya antara olahraga sama buat kesehatan. Jadi ya semenjak dari rumah sakit 2 hari setelah itu aku dibolehkan pulang dengan keadaan muka sudah tidak bengkak lagi. Untuk menetapkan hati, meneguhkan hati supaya benar-benar muslim itu lumayan ya, perjalanannya itu lumayan, dengan keluarga yang fanatik juga. Terus sempat dibilang, kok lu mau sih masuk ke agama Islam gitu, kan agama teroris gitu kan. Sebenarnya cari tahu juga, kok gue bisa nyaman yang orang bilang dengan kata teroris itu dari mana gitu kan. Sempat cari-cari tahu, yang penting gue juga bukan teroris, gue menjalankan agama Islam ini, gue bisa sholat, gue bisa tenang, ibadah gue bisa juga tetap jalan gitu, hati gue nyaman. Itu yang paling utama sih, hati nyaman. Dan satu, ketika gue nggak punya siapa-siapa, Allah nggak ninggalin gue. Dan saat itu juga pas udah memantapkan hati, aku bilang juga sama ibu kos yang kebetulan muslim, aku udah siap untuk mualaf. Aku bilang, udah yakin belum ya, udah. Dan kebetulan sempat kayak ada tarik-tarikan juga sama teman aku, dia mau yang udah di sini aja, mualaf di sini, kita mualafin di sini. Ya udahlah, oke, nggak masalah, daripada nanti sama-sama nggak enak hati. Oke lah, aku ke Serpong sana, ke tempat teman aku, dan dimualafkan di sana. Dan akhirnya ya dengan perasaan yang baru, dengan perasaan nama gue sekarang udah nggak ada depannya gitu kan, udah syahadat, udah hati yang baru lah intinya gitu, udah plong. Jadi sekarang tinggal belajarnya buat lebih mantap lagi gimana caranya di Islam, buat ngedidik anak lagi yang lebih baik, dan yang pasti lebih dekat lagi sih sama Allah. Kalau untuk perbedaan di agama Islam sama Katolik ya, menurut aku sama agama-agama lain lah ya yang aku tahu gitu kan. Kebetulan aku dari kecil hidup dengan saudara-saudaraku juga yang dari saudara papa.
kebetulan setengahnya Muslim, setengahnya juga Katolik. Jadi dari kecil pun, walaupun dengan aku yang beragama notabene waktu itu Katolik, aku sempat belajar sholat. Jadi setiap kakak sepupu aku sholat, aku ikut di belakangnya, aku sholat. Dia ambil wudhu, aku juga ambil wudhu. Mungkin waktu itu belum sempat kepikir ke sana gitu. Jadi kan cuma ada, aduh kok dia sholat pakai mukena, sedangkan saya itu harus ke gereja gitu. Sempat ada tanda tanya di pikiran di situ gitu kan. Karena mungkin waktu itu memang belum tahu gitu kan. Jadi ya sebenarnya ada toleransi, cuma kebetulan karena papa saya orang yang memang fanatik, saya belum tahu itu agama Islam itu apa. Yang saya tahu mama saya harus bawa saya ke gereja, saya harus bina iman. Jadi saya nggak ngerti lah. Jadi untuk kok di Islam dia bisa ada sholat sampai 5 waktu, dan di gereja tuh mentok-mentok itu kalau nggak Sabtu Minggu dia harus ke gereja seminggu sekali. Jadi kadang ada yang bilang, ngapain sampai sehari bisa 5 kali lu sholat gitu, sampai ada yang bilang begitu. Cuma terpikir juga, iya ya kok di Islam sampai 5 kali sholat, sedangkan di agama gue dulu kok cuma weekend doang. Sempat tanda tanyanya di situ gitu kan, perbedaannya sempat di situ. Dengan ya ada yang Katolik, ada yang Kristen, kebetulan teman juga ada yang Buddha. Ya ada beberapa sih yang baca perbedaannya kok aneh gitu ya. Setiap, kalau aku pikir setiap pergantian jam, setiap pergantian waktu lah ya, kalau di Islam itu sholat, kok di agama gue nggak ada gitu. Dan sebenarnya tanda tanyanya di situ, kok bisa ya di gue nggak ada, di Islam sholat, ganti waktu dia sholat, dia bersyukur, kok kita nggak bisa. Itu aja sih, sempat di situ aja gitu, bertanya-tanya di situ. Dan akhirnya pas udah malah, oh jadi udah tau lah perbedaannya gitu kan. Pelajaran di Islam tuh untuk ada tatanya gitu, ada tataannya. Jadi entah yang anak ini harusnya bagaimana, kita ini yang maaf notabene janda itu harus kayak gimana gitu kan. Terus anak harusnya dinafkahi nama siapa. Jadi kebuka lah di situ, karena jujur kalau di agama, di Alkitab lah ya, nggak kepikiran sampai ada tataannya untuk tanggung jawab sampai segimana gitu kan. Kalau orang bercerai, anak harus sama siapa, ada hukumnya ini. Kok di Alkitab gue nggak ada gitu. Sempat ada pertanyaan begitu, perbedaannya kok lumayan gitu. Bukannya tadinya sempat kepikir gini, kok emang sih Tuhannya sama gitu kan, Allah cuma satu Allah gitu. Dulu sempat berpikir begitu, tapi kok di Islam ini ada tataannya, kok di kita nggak ada. Cuma itu aja sih, sempat kepikir di situ. Cuma pikiran aku kan masih kecil gitu kan, belum terlalu paham. Jadi mereka puasa, aku ikut puasa. Mereka sholat, kadang-kadang walaupun dengan bahasa yang aku nggak ngerti, aku tetap ikutan sholat gitu. Kalau dibilang, ada yang bilang Islam nggak masuk akal tuh, kalau aku bilang salah. Karena setiap ada pergantian waktu yang tadi aku bilang, Islam bisa bersyukur. Kenapa nggak harus seminggu sekali? Kita bingung gitu di situ. Kok yang seminggu sekali sama yang sehari harus 5 kali, itu bedanya apa gitu kan? Dan ya Allah, bersyukur banget udah bisa masuk di agama yang sekarang gitu. Jadi udah ada penataannya, untuk ada kisi-kisi dari tanggung jawabnya pun di Al-Quran udah ada gitu kan. Jadi nggak pusing lah, maksudnya nggak, sebenarnya udah ada gitu. Dibilang nggak masuk akal tuh, justru yang ngomongnya itu kadang-kadang nggak masuk akal gitu. Jujur aja, kadang dari selentingan orang namanya pro kontra kan kita nggak tahu gitu kan. Justru yang biasanya ngomong nggak masuk akal itu dari yang dia bilang diri sendiri dia itu yang justru sebenarnya nggak masuk akal kalau menurut aku ya. Karena menurut aku Islam tuh gampang, Islam tuh mudah, Islam tuh masuk akal, Islam tuh toleransi. Itu aja. Untuk masalah kehidupan dengan saya yang notabene seorang single parent lah, janda lah ya, itu menghidupi anak 3 itu kalau dibilang berat banget. Kalau dibilang mau nangis pasti, tapi ya
harus dijalanin gitu kan. Ya kalau dibilang kuat, sebenarnya nggak kuat. Kadang orang bilang, gile kuat banget gitu hidup lu dengan anak 3 begitu gitu. Ya kalau ditangisin nggak kuat, cuma kalau dijalanin, dipaksain kuat gitu kan. Sebenarnya kalau kuat dari mana? Dari anak-anak. Justru anak-anak yang bisa nguatin saya sebagai seorang mualaf. Tadinya yang anak aku memang masih Katolik gitu ya. Bun, kok nggak keluar, nggak pakai jilbab ya, katanya, nggak takut digangguin orang. Terus waktu itu pernah juga ke minimarket, kebetulan diledekin gitu kan, itu nggak salah, itu mamanya katanya gitu. Terus kok masih muda. Nah kebetulan anak aku nggak suka. Sampai rumah dia bilang, bisa nggak sih Bun, kalau kemana-mana tuh pakailah tuh jilbab katanya. Emang kakak nggak marah gitu kan? Ngapain aku harus marah gitu? Pakailah jilbab, aku nggak mau bunda digodain orang. Jadi kalau dibilang berat, apalagi status sendiri, orang pasti ada yang cemburu. Apalagi anak aku yang kecil ini nggak tahu sosok seorang ayah gitu kan. Dia sama orang pun, sama orang-orang di kosan manggilnya selalu ayah, papa, semua dipanggil ayah sama papa. Ya kalau orang yang nggak tahu mungkin, aduh selingkuh sama dia lagi, jangan-jangan gitu kan. Cuma kalau yang udah tahu, ya memang seperti itu. Kalau si anak aku yang bungsu ini karena nggak tahu ayahnya, tiap orang yang dia temuin kebanyakan manggilnya kalau nggak ayah, papa, ya papi gitu kan. Cuma aku ya, Dek, janganlah begitu, takutnya kan orang salah paham, aku bilang. Ya sedikit banyak udah mulai ngerti. Pokoknya intinya justru dari anak-anak aku kuat, dari anak-anak aku tegar, dari anak-anak aku bisa belajar. Hidup itu nggak gampang, harus punya pegangan, harus punya pegangan yang ini gue bisa. Allah kasih jalan, lu jalan. Tapi kadang, aduh Kak, besok makan gimana gitu kan. Udah Bun, kalau aku bisa kerja, aku kerja katanya. Walaupun dia umur segitu kadang suka ngomong gitu. Tapi entah dari mana datanglah itu pertolongan dari Allah tuh. Entah itu makan, entah sekolah, entah buat dia pergi kemana lah, harus diusahakin pergi kemana. Jadi pertolongan dari Allah tuh ada aja gitu. Untuk aku sama anak-anak aku kebetulan memang terpisah. Anak aku yang 2 itu di asrama Katolik. Untuk anak aku yang pertama, dia memang dari kelas 1 SD, karena memang dia agak liar, perempuan sih anak aku. Cuma dia punya trauma masa lalu, jadi dia sering lihat ayahnya dulu mukulin aku, ninju aku sampai berdarah-darah. Jadi pas di sekolah, dia naiklah ke atas meja, dia panggilin teman-teman yang cowok, dan dia tendang semua mukanya, sampai aku sendiri dipanggil sama kepala sekolah. Dan akhirnya kebetulan waktu itu juga aku kerja di Malang, jadi ini anak 2 nih sama mama. Dan mama mutusin pas aku di Malang itu anak aku dimasukin ke asrama Katolik. Dan untuk yang nomor 2, dia itu baru sekitar 2 tahun ini masuk ke asrama Katolik. Karena itu memang kemauannya dia. Sebenarnya bukan aku buka aib, cuma kan anak aku ini nggak bisa dibilang dikerasin, mungkin bisa, cuma kalau udah diteken, mungkin namanya anak pasti ada perasaan, ya sakit, ya marah. Jadi dia lebih baik di asrama. Jadi dia minta di asrama biar dia nggak pusing sama mama juga. Kebetulan itu buat kakak bunda sih sebenarnya nggak memaksakan, cuma namanya seorang ibu pasti pengennya sama-sama. Ya aku cuma bisa berdoa sih, mudah-mudahan mereka sama aku, mereka bisa ikut aku. Pengennya seorang ibu itu aja sih, bisa sama-sama sama anak-anaknya. Jadi ya bunda sih nggak sampai tekan kakak untuk ikut, cuma ada baiknya kita sama-sama, jadi kita bisa di jalan Allah bareng-bareng. Udah itu aja.
eh, kalau respon dari keluarga udah pasti cross ya, karena aku tahu papaku tuh fanatik dan mamaku juga fanatik gitu kan. Walaupun aku tahu mamaku dulu pernah Islam gitu. Keluarga papaku pun notabene ada yang Islam, ada yang Katolik. Kalau pro kontra pasti ada. Entah yang mamaku bilang, ini nih akibatnya sekarang nggak dapat kerjaan, nggak punya duit, nggak punya jodoh, itu gara-gara masuk Islam. Jalannya jadi begini kan, hancur lebur. Cuma pas aku bilang, bukannya dulu mama juga Islam, dia diem. Tapi aku nggak mau banyak ngomong lagi sih, maksudnya aku males cari ribut gitu kan. Sekarang ya udahlah, masing-masing aja. Aku cuma bisa doain mama dari jauh, mudah-mudahan kebuka. Udah. Untuk teman-teman aku juga yang sebagian Kristen, kebetulan mereka sampai yang, gue masih bisa loh nyekolahin anak lu yang bungsu, si Konda itu masih bisa gue sekolahin, asal lu nggak salah jalan begini. Nah kebetulan sempet aku tuh ngomong yang, maaf ya, kebetulan dia bukan Katolik, Kristen Protestan. Sempet aku yang ngomong gini, yang salah jalan yang mana? Aku bilang gitu kan, salah jalannya saya di sebelah mana? Lu nyembah yang nggak ada. Kebalikin lagi, gue nyembah yang nggak ada tapi semua orang tahu. Gue nggak pernah jelekin agama manapun gitu kan. Udah masing-masing, tapi tolonglah hargain keputusan gue. Kalau mau gue balikin pun lebih nggak enak lagi omongannya pasti, karena dia tahu mungkin saya ini kan kalau ngomong memang kadang-kadang suka nyeletuk pedes gitu kan. Cuma saya bilang, kamu ngomongin saya begitu, saya juga bisa bilang agama kamu apa, Kristen Protestan kan, makanya jangan tukang protes. Sempet saya bilang kayak gitu sama dia. Dia suka protes, agama saya apa itu urusan saya. Saya punya keyakinan sendiri. Kalau untuk masalah sekolah si Konda yang bungsu, insya Allah ada jalannya, Allah kasih rezeki, saya masih bisa buat nyekolahin anak-anak sampai nanti dewasa. Untuk si Konda saya juga masih sanggup, dan alhamdulillahnya teman-teman saya banyak yang bantu untuk sekolahnya yang bungsu ini sampai akhirnya digratiskan. Untuk yang ngedukung pun dari teman-teman mualaf ada, entah dia bantuan jilbab, gamis buat aku sama Konda, entah itu bantuan makan, beras. Mereka selalu tanya, Cak, udah makan belum? Udah. Lu jangan bohong, ada nggak makanan? Ada. Nggak ada berapa lama, ada teman gue yang datang ke situ buat bawain beras, tolong diterima. Pas temennya masuk, nggak ada makanan ternyata. Jadi ya itulah, kadang-kadang suka nggak enak hati gitu ya. Sebenarnya nggak minta gitu, cuma kita udah nge-keep gitu supaya jangan ada yang tahu. Cuma pas mereka datang, kenapa nggak ngomong, nggak punya makan, kan kasihan tuh anak gitu. Tuh anak nggak ada susu segala macem, kamu nggak mikir tuh anak ya. Tapi kan nggak mungkin kita minta terus gitu kan, nggak mungkin juga kita bilang Mama Nes atau siapalah gitu ya, punya Konda habis ya kan. Kadang kita masih kerja, selagi kita masih kuat, kalau bisa jangan minta, kalau bisa kita ngasih gitu kan. Tapi mereka yang sekarang keadaan lagi kayak gini, kita bisa bantu, kita bantu. Kalau ada duit lebih, kita kirimin, entah itu buat susu Konda, entah itu buat bajunya dia. Sampai kemarin pun teman-teman ngumpulin buat beliin aku sepeda gitu kan, sampai buat sekolah Konda juga ngumpulin, akhirnya sekolah dikasih gratis. Yang sampai orang juga jujur aja nih, orang di sekitar aku bilang, lu nggak punya duit tapi masih bisa makan, hebat banget lu gitu kan. Itu kadang ada sedih juga. Lu nggak tahu perjuangan gue, kalau malam gue harus gimana, gue kayak bersihin apartemen orangnya pas pulang kerja, atau ntar ngelulurin badan orang, atau gue ngapain gitu kan. Lu nggak tahu. Cuma aku nggak mau terlalu ambil pusing lah ya pikir aku. Toh itu dia, aku masih punya Allah, aku masih punya anak-anak. Jadi mereka udahlah pun, nggak usah kayak gitu. Teman-teman juga selalu ngedukung, sampai yang kebetulan aku minum obat depresi kan, teman-teman
Coba dengan adanya sepeda, coba kalau udah mulai ngedown lagi, gue selalu sepeda gitu kan, sampai mereka ngumpulin lagi sepeda. Kalau mau nanti kita masih bisa beli motor, kita beli motor. Sampai aku bilang nggak usah, sepeda aja aku udah cukup. Aku bilang ini aja aku udah bersyukur banget teman-teman udah bisa bantu. Sampai rumah sakit pun waktu itu ibu kos yang bantu. Mamaku datang pun dia waktu itu langsung pulang, dan waktu itu sempat dia dokter nanya orang tuanya kemana, kamu mau camping ke rumah sakit, ini kan mau operasi bukan mau camping katanya. Ya tapi orang tua aku nggak bisa datang. Dan terakhir pun aku di rumah sakit jiwa pernah, sampai dia diteleponin nggak mau diangkat, ibu kos yang urus, aku pulang dari rumah sakit jiwa waktu itu karena depresi, dan waktu itu karena aku covid. Ibu kos yang ngurus buat kepulangan aku, warga-warga di lingkungan situ yang bantuin, dan mama aku ditelepon gak diangkat sama sekali, di WA pun dia gak mau. Kalau dibilang sakit hati ya orang tua cuma minta dibukain jalannya aja supaya dia bisa menerima aku lebih baik lagi. Buat mama sama papa, mungkin aku juga sebagai anak punya salah. Mungkin menurut kalian aku menikah dengan orang yang salah dulu, dengan agama yang salah. Menurut mereka, menurut kalian, cuma aku minta hargain keputusan aku, jangan kekang anak-anak aku juga. Aku punya hak atas anak-anak aku punya hak atas aku mau mereka sama-sama aku juga minta maaf, tapi aku minta tolonglah hargain keputusan aku juga sayang sama kalian. Cuma kalau kalian gak menghargai ya aku, ya udahlah, mudah-mudahan mama sama papa pelan-pelan bisa nerima aku lagi apa adanya aku.